Bung Rocky, Presiden Jokowi kepada wartawan kemarin tuh mengaku tidak akan hadir pada pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Gibran pada tanggal 20 Oktober mendatang ya. Dan Jokowi itu mengaku sore harinya dia akan pulang ke Solo dan mau tidur. Belakangan ini Mensesnek Pratikno memastikan Jokowi akan hadir dan siangnya akan melakukan penyambutan Prabowo di istana. Ini sebuah tradisi yang dimulai pada eranya SBY. Ya, kalau ditanya ke netizen, sebaiknya begitu. Pak Jokowi tidak perlu hadir. Supaya terlihat bahwa Presiden Jokowi itu memang punya problem dengan Megawati yang akan hadir pasti di acara pelantikan Pak Prabowo. Walaupun ini mungkin sekedar candaan kecil, tetapi Presiden mengucapkan itu harusnya kan ada officially itu keliru, karena tidak mungkin dalam upacara kenegaraan, tata kenegaraan, Presiden menghindar. Itu penanda dia marah pada seseorang atau dia tidak suka dengan suasana itu. Jadi kalau Pak Jokowi menghendaki untuk segera pulang ke Solo, begitu dia selesai masa jabatan lalu membiarkan proses pelantikan Pak Prabowo tidak ia hadiri, itu juga bagus buat sinyal final bahwa Jokowi memang tidak menginginkan Prabowo itu berkoalisi atau apa istilah sekarang tuh, berrekonsiliasi dengan Ibu Mega. Kan tetap faktor yang di kepala Pak Jokowi, Gibran adalah at all cost bagi dia. Tidak boleh faksi Megawati itu ada di dalam koalisi Prabowo. Kan dari awal itu yang dikehendaki oleh Pak Jokowi. Tetapi politik kan berubah mengikuti bukan sekedar selera, tetapi kondisi mutakhir. Dan orang melihat bahwa kondisi mutakhirnya, faktanya PDIP memenangkan pemilu legislatif. Itu artinya kesalahan Jokowi berhitung. Jokowi hanya boleh berhitung bahwa Megawati akan tersisi di dalam pemerintahan Pak Prabowo kalau Megawati tidak dapat suara. Dan usaha Pak Jokowi untuk menghalangi PDIP yang dibuat kalah di mana-mana, tetap PDIP tidak mungkin dilumpuhkan. Ya mungkin dia kalah di beberapa tempat, tapi dia tidak lumpuh tuh. Kalau kata Bung Karno, PDIP itu tidak patah, dia hanya melengkung. Seperti rotan, PDIP tidak patah, dia hanya melengkung. Nah yang melengkung itu bisa lurus kembali itu. Jadi kelihatannya Pak Jokowi iri terhadap rekonsiliasi antara, atau sebut jangan rekonsiliasi, persahabatan historis antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega. Nah, persahabatan historis ini tidak dipahami oleh Pak Jokowi. Jadi Jokowi buta huruf terhadap persahabatan politik yang secara historis sudah terbina antara Prabowo dan Megawati. Kan sejak 2009 kan ini pasangan yang resmi bertanding dalam kompetisi politik pada 2009. Apakah Jokowi hadir atau tidak, sesungguhnya ini nggak terlalu penting lagi ya, Bung Rocky. Semua itu kan nggak mengubah realita bahwa di ujung kekuasaannya Jokowi justru kehilangan marwahnya. Saya kira itu sebenarnya yang harusnya jadi pemikiran serius bagi Jokowi dan keluarganya. Jadi kita akan saksikan episode terakhir Pak Jokowi itu dalam versi yang bukan sekedar dramatis, tapi parodi itu, dan kemungkinan yang sekarang lagi dipikirkan oleh Pak Jokowi adalah menghasilkan ulang atau menyalakan kembali lilin kesederhanaan beliau yang tiba-tiba padam. Dan kita mulai lihat beberapa settingan bahwa Jokowi bertemu dengan pengemis, lalu dibikin seolah-olah itu adalah pertemuan yang natural, padahal itu dirancang secara sistematis. Bahkan mulai ada meme bahwa Jokowi, orang akan bertanya, apa kemana Pak Jokowi setelah lengser? Ya kembali pada lokasi awalnya, itu gorong-gorong. Kan mulai beredar video-video situ kan. Jadi kemuliaan seseorang yang berupaya untuk mempertahankan kekuasaan akan dibatalkan justru oleh kesenjangan antara harapan dia untuk menghasilkan kembali energinya melalui Gibran dan fakta bahwa Gibran akhirnya tenggelam di dalam isu-isu yang betul-betul dangkal, itu soal fufu-fafa. Jadi sebetulnya Jokowi tidak mampu untuk memprediksi bahwa ujung dari kepemimpinannya bukannya glorifikasi, tapi justru
pauperisasi, pemiskinan isu itu, pauperisasi itu. Jadi kita mulai melihat pauperisasi pada Jokowi itu dia akhirnya menjadi papa, menjadi paria atau menjadi apapun istilah yang bisa dipakai untuk mengatakan bahwa Jokowi kehilangan kemuliaan, keagungan dia sebagai mantan presiden. Dan kemungkinan berikutnya tentu kita lihat apakah Prabowo akan memberi semacam tempat yang khusus pada Jokowi di dalam sejarah politik Indonesia. Tetapi yang jelas netizen sudah memberi Pak Jokowi tempat yang khusus, itu sebagai orang yang tidak bisa dipercaya atau sebagai man of contradiction. Jadi semua problem kita hari ini adalah menunggu episode terakhir dari Pak Jokowi. Kita nggak tahu bagaimana nasib seseorang yang akhirnya 9 tahun berupaya untuk memelihara kamera di depan mata, di depan wajahnya itu harus ada kamera terus. Tiba-tiba kamera berpindah pada Prabowo dan itu betul-betul semacam kehilangan kehausan atau kehilangan ketagihan terhadap kekuasaan. Pak Jokowi bertahun-tahun ketagihan kekuasaan dan dia peroleh ketagihan itu dipenuhi melalui lembaga survei. Dan kita tahu bagaimana lembaga survei ini memanipulasi data dan pencitraan itu. Jadi hal yang mendebarkan akan terjadi dalam 7 hari ke depan, kira-kira begitu. Kalau Pak Jokowi kan sudah pasti menyatakan dia akan kembali ke Solo. Walaupun orang juga bertanya-tanya kenapa nggak ke IKN, kan dia sendiri yang menyatakan bahwa udaranya itu sangat bersih, sejuk di sana gitu ya. Dan itu katanya indeks udaranya lebih bagus dari kota-kota di dunia seperti Paris dan juga Melbourne gitu ya. Kenapa nggak ke sana, nggak bisa ke IKN ya?